Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di pertemuan minggu ke-7 untuk pengendalian penyakit unggas. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas penyakit bakteri pada unggas. Nanti yang kita bahas ada 3. Yang pertama adalah Salmonella disease pada unggas atau Pulorum disease. Kemudian yang kedua tentang CRD dan yang ketiga tentang snot. Yang pertama, Pulorum disease atau Salmonellosis atau Avian Salmonellosis atau nama lainnya disebut juga diare putih. Ada juga yang menyebut Bacillari white diare. Nah, penyebabnya untuk penyakit ini adalah bakteri dari gram negatif berbentuk batang, tidak motil, tidak berspora, kemudian cara hidupnya adalah fakultatif aerob. Nah, bakterinya di sini adalah dari spesies Salmonella pulorum. Kemudian sifatnya menular. Nah, penularannya itu ada secara langsung, yaitu dari kontak ternak yang sakit ke ternak yang sehat. Kemudian juga bisa melalui perantara, itu bisa melalui pakan, minum, ataupun liter yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella pulorum. Nah, biasanya pada liter ini itu kontaminasi didapat dari kotoran ayam yang menderita Pulorum disease. Nah, di sana juga terdapat bakteri Salmonella pulorum dan kemudian dipatuk-patuk oleh ayam sehat. Nah, kemudian ayam ini akan tertular. Kemudian juga bisa penularannya itu melalui aerosol, aerogen atau melalui udara. Nah, yang khas penularan dari pulorum ini ternyata dia juga bisa secara vertikal atau kongenital dari induk ke anak. Jadi ketika pada induk yang dia menderita pulorum disease, kemudian dia memproduksi telur yang fertil yang dibuahi, nah, nanti ada 2 kemungkinan. Yang pertama, embrio itu akan mati biasanya pada hari ke-19, atau dia menetas tapi di OC ini dia juga sudah menderita avian salmonellosis atau pulorum. Seperti itu penularannya untuk yang kongenital atau vertikal. Kenapa bisa seperti itu? Karena bakteri Salmonella pulorum ini dia menyebar hampir ke seluruh tubuh, termasuk ke bagian saluran reproduksi dan juga pada bagian ovarium dari ternak unggas betina. Untuk kejadian penyakitnya, dia akan septisemi pada ayam umur 3-4 minggu. Ini bakteri akan mulai menyebar melalui darah ke seluruh tubuh. Kemudian anak ayam itu mati biasanya 2-5 hari setelah infeksi. Nah, ini yang sudah saya ceritakan di depan tadi. Untuk embrio, kalau dia tidak menetas, biasanya dia sudah mati pada umur pada masa inkubasi hari ke-19. Nah, ini untuk bakteri, gambaran dari bakteri Salmonella pulorum, dia berbentuk batang. Nah, untuk faktor predisposisi atau faktor pendukung terjadinya penyakit pulorum disease pada ternak unggas. Yang pertama adalah sanitasi yang jelek, kualitas udara yang jelek, kemudian juga kualitas pakan dan kuantitas yang buruk. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya Salmonella pulorum ini dia itu sifatnya lebih sering sebagai infeksi sekunder. Artinya apa? Artinya ketika sanitasi buruk, kemudian nutrisi jelek, itu daya tahan tubuh dari ayam dia akan menurun. Nah, ketika menurun ini, Salmonella dia akan bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh, sehingga dia bisa menimbulkan penyakit atau kita sebut sebagai Pulorum disease. Dan juga pada kasus-kasus penyakit yang lain, pulorum biasanya bisa sebagai penyakit ikutan. Ketika ada penyakit misalnya taruhlah seperti ILT, infeksius laringotracheitis atau yang lain, kemudian daya tahan turun, maka Salmonella ini akan muncul sebagai penyakit infeksi sekunder atau penyakit ikutan. Kemudian untuk gejala penyakitnya, yang pertama, gejala penyakit Salmonella pada anak ayam. Anak ayam akan terlihat kedinginan sehingga dia menggerombol ketika di brooding atau di mana.
Itu bisa dicek apakah memang karena pemanasnya yang kurang ataukah karena pulorum. Nah, biasanya untuk membedakan itu adik-adik bisa cek di bagian kloaka. Kalau kloakanya kotor, terdapat bentukan seperti pasta putih, diarenya putih, nah itu adik-adik harus curiga kalau terjadi kasus pulorum disease. Kemudian ciri yang khas adalah anak ayam akan terlihat mengantuk dengan sayap menggantung atau sayap terkulai. Nah, setelah gejala klinis ini muncul semuanya, itu akan diikuti oleh kelemahan umum atau anoreksia dan akhirnya akan terjadi kematian. Nah, peningkatan kematian biasanya itu 4-5 hari setelah infeksi. Pada puncaknya ketika itu sudah sampai ke gejala respirasi, yaitu sesak napas, dyspnea, itu mortalitasnya bisa mencapai 100% pada minggu kedua sampai ketiga post infeksi. Nah, karena mortalitasnya sampai 100%, maka pertimbangan nilai ekonomis kerugiannya di sini akan luar biasa pada peternakan ayam, sehingga harus kita waspadai atau kita masukkan salmonellosis ini sebagai salah satu dari penyakit strategis yang harus kita waspadai. Kemudian bagaimana kalau ada ayam yang sembuh? Karena di sini mortalitas 100% itu tidak semua populasi akan mati semua. Mungkin ada beberapa ayam yang dia mencapai kesembuhan. Namun hati-hati, ketika terjadi kesembuhan, ayam-ayam ini yang terinfeksi salmonella itu masih bisa mengeluarkan bakteri salmonella pulorum dari tubuhnya itu 3-4 bulan ke depan. Jadi bisa dibilang tetap harus ada kewaspadaan. Walaupun sembuh itu tidak benar-benar terbebas dari bakteri salmonella pulorum. Kemudian untuk gejala klinis pada ayam dewasa. Ayam dewasa akan terlihat depresi, kemudian terjadi kekurusan, anemia, diare warna putih, kemudian pada layer terjadi penurunan produksi telur. Nah, ini adalah gambaran ayam-ayam yang terkena avian salmonellosis atau pulorum disease. Kalau adik lihat yang sebelah kiri di layar adik-adik, itu di situ ada DOC dengan sayap terkulai. Kemudian pada bagian kloaka, kalau adik-adik amati, di sana ada seperti pasta ya, warna putih menempel. Kemudian terkadang juga sudah kotor karena tercampur dengan litter atau alas. Kalau adik-adik lihat yang bagian kanan ini pada ayam dewasa, posturnya terlihat seperti mengantuk. Untuk selanjutnya perubahan pasca mati atau patologis anatomisnya. Nah, ini kita awali dengan nekropsi ya. Untuk nekropsi pada ayam-ayam yang menderita pulorum disease itu ada beberapa organ yang jadi patokan adik-adik untuk membantu diagnosa di lapang. Itu yang pertama adalah pada organ hati. Pada kasus pulorum disease, organ hati selalu mengalami pembengkakan. Nah, di lapangan biasanya kita dibingungkan. Seperti apa sih hati yang bengkak dan seperti apa hati yang normal? Ini yang kadang menjadi masalah. Nah, untuk membedakan apakah hati itu normal atau bengkak, itu cara gampangnya, cara mudahnya di lapang. Itu adik-adik amati pada bagian tepi dari organ hati. Kalau tepinya masih membentuk sudut atau lancip, itu berarti ukurannya normal. Namun ketika pada tepi organ hati itu mengalami pencembungan atau dia sudah tidak lancip lagi atau tumpul, itu berarti ada indikasi hati mengalami pembengkakan. Kemudian selain pembengkakan juga terdapat hemoragi pada sekitar hati serta gumpalan darah di daerah rongga abdomen atau pada bagian rongga perut. Pada jantung juga adik-adik amati, di sana nanti terdapat nekrotik dengan nodul-nodul berwarna putih. Nekrotik itu jaringan mati. Kemudian juga pada paru-paru, pada hati, gizat, usus, limpa, peritoneum, itu juga ada nekrotik berwarna putih. Untuk pada bagian jantung, itu jantungnya mengalami dilatasi, adik-adik juga bisa amati pada pembungkus jantungnya atau perikardium. Nah, biasanya normalnya antara pembungkus jantung dengan jantung itu dia tidak ada cairannya. Nah, pada kasus salmonella avian salmonellosis ini, itu pada perikardium dia terdapat cairan
dari yang berwarna bening sampai dia fibrinous atau ada tanahnya, ada benang-benang fibrinnya. Pada limfa dan ginjal juga terlihat membesar serta ada lesi atau bekas-bekas nekrotik, jaringan mati di sana. Pada saluran reproduksi betina, adik-adik bisa amati daerah folikel ovariumnya. Itu folikelnya mengalami kekeriputan. Jadi dia mengempes. Kemudian juga kuning telurnya dia memadat dan dia menjadi bentukan seperti keju. Karena harusnya normalnya untuk folikel itu isinya kan dia semi cairan gitu. Nah, kalau pada kasus avian salmonellosis ini cairan yang di dalam kuning telur itu dia menjadi padat dan mengkeju. Nah, folikel keriput ini juga harus adik-adik bedakan dengan kasus pada avian influenza. Pada kasus salmonellosis itu folikel keriput tidak disertai dengan pendarahan, tapi kalau pada avian influenza itu disertai dengan pendarahan. Kemudian pada saluran reproduksi jantan, adik-adik bisa amati pada bagian testis. Testisnya untuk ayam itu dia menempel di bagian atas ya, di bagian punggung atau di bagian dorsal. Nah, testisnya itu dia mengalami penebalan dan juga terdapat abses, pembengkakan yang berisi cairan. Untuk pencegahan dari penyakit Pulorhomdisis ini, yang pertama adalah fumigasi untuk kandang-kandang yang sudah pernah ada dijumpai adanya avian salmonellosis, bisa dengan kalium permanganat atau KMNO4 atau bisa juga dengan formaldehid, formalin. Dijaga untuk kebersihan alat, kandang, lingkungan, kemudian sisa pakan sebaiknya dibuang. Kemudian untuk telur tetas atau DOC itu usahakan dan dipastikan dari perusahaan yang terbebas dari avian salmonellosis atau Pulorhomdisis. Jadi biasanya kalau kita membeli DOC itu harus ada riwayatnya, apakah induknya pernah ada salmonella atau tidak. Namun biasanya pada hatchery yang dia memang sudah profesional untuk kasus salmonellosis itu sudah tidak akan memproduksi DOC lagi. Dia akan mengganti total semua parent stocknya. Kemudian untuk pengobatan pada kasus Pulorhomdisis, adik-adik bisa menggunakan antibiotik golongan sulfa. Namun sekali lagi, karena ketika ayam itu sembuh dari Pulorhomdisis, itu tidak serta-merta bakterinya akan hilang. Jadi dia masih bisa mengeluarkan bakteri dari tubuhnya itu sekitar 3-4 bulan. Jadi di sini antibiotik itu hanya untuk menekan angka kematian, bukan untuk menghilangkan bakteri secara total. Untuk pengendaliannya, hatchery atau perusahaan pembibit yang terserang salmonellosis dilarang mengeluarkan produk, baik itu produk berupa telur tetas ataupun DOC ataupun yang lainnya. Ayam yang mati karena salmonella harus dibakar atau dikubur. Jangan dijadikan pakan di tempat lain, misalnya lele atau apa. Takutnya ketika selama transportasi atau ketika dia memindah bangkai, dia akan mencemari lingkungan. Kemudian juga bisa dilakukan itu biosecurity diperketat, lalu lintas orang yang keluar masuk kandang segala macam. Terutama di sini yang harus adik waspadai adalah truk pengangkut pakan. Karena truk pengangkut pakan itu biasanya dari peternakan satu dia ngedrop, kemudian masuk lagi ke peternakan lain dan seterusnya seperti itu. Nah, takutnya kalau salah satu peternakan itu ada salmonellosis, itu bisa menjadi salah satu perantara yang dia mempunyai potensi untuk menyebarkan Pulorhomdisis. Nah, ini gambaran dari pulmo atau paru-paru. Nah, semoga kursor saya terlihat nih di video. Itu di bagian atas ini bagian dekat leher ya, dekat leher ini di bagian toraknya ini ada paru-paru kiri kanan. Itu ada warna abu-abu sampai putih nekrotik atau grey white nekrotik foggy. Jadi di sana ada lesi-lesi nekrotik jaringan mati berwarna abu-abu keputihan di sana. Nah, ini salah satu tanda dari salmonellosis kalau kita nekropsi. Kemudian ini kalau pada folikel. Nah, adik-adik bisa amati yang folikel bagian bawah. Mereka mengalami kekeriputan, bahkan mengalami pemadatan atau pengkejuan. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau pada avian influenza biasanya disertai dengan pendarahan atau warna merah. Tapi kalau pada salmonellosis dia keriput kemudian mengeras tanpa ada pendarahan. Nah, ini kalau pada hati yang kita jelaskan tadi di depan adanya nodul-nodul berwarna putih.
baik kanan maupun kiri ini terdapat jaringan-jaringan mati yang berwarna putih. Ini ciri khas dari salmonellosis. Untuk yang berikutnya adalah CRD atau chronic respiratory disease. Disebut juga sebagai Mycoplasma gallisepticum infection karena disebabkan oleh bakteri dari genus Mycoplasma. Nah, kalau spesiesnya ada dua penyebab dari CRD ini, yaitu yang pertama adalah dari spesies Mycoplasma gallisepticum dan yang kedua adalah Mycoplasma synoviae. Walaupun keduanya itu dari genus yang sama, tapi untuk gejala yang ditimbulkan ada sedikit perbedaan. Kedua bakteri ini termasuk gram negatif, kemudian bentuknya adalah kokoid, tidak punya dinding sel, kemudian bisa hidup pada pH 7,8 dengan suhu 37 sampai 38 derajat Celcius. Sasaran infeksi dari Mycoplasma baik gallisepticum maupun synoviae itu adalah epitelium, sel-sel epitel, jadi sel-sel permukaan pada saluran pernapasan dan reproduksi. Jadi sangat menciri ya, dia hanya menyerang pada sel epitel, pada saluran nafas, kemudian pada saluran reproduksi. Kemudian yang kedua, desinfektan yang bisa dipakai untuk membersihkan lingkungan jika tercemar Mycoplasma. Yang pertama adalah formaldehid atau formalin, kemudian fenol atau juga bisa dipakai golongan kresol. Antibiotik yang bisa dipakai di sini pertama golongan tilosin, spiromisin, kemudian lincomycin, gentamicin. Nah, kalau yang di lapangan ini yang paling bisa kita pakai, sering kita jumpai itu adalah gentamicin ya. Nah, ini antibiotik ini bisa dipakai untuk membantu dalam mengatasi CRD. Kemudian bagaimana ketahanan Mycoplasma dalam tubuh hospes? Dalam hal ini adalah ayam. Untuk Mycoplasma gallisepticum itu dia mampu bertahan di dalam tubuh ayam itu selama 18 bulan. Jadi sekitar 1,5 tahun. Jadi kalau kita bicara masalah ayam komersil itu seumur hidup dia, karena kalau broiler kan dia nggak sampai 18 bulan. 35 hari dia sudah dipanen. Layer juga saya kira tidak sampai, dia lebih dari sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun. Kemudian kalau yang Mycoplasma synoviae itu lebih lama lagi di dalam tubuh unggas, itu bisa mencapai 5 tahun. Jadi luar biasa untuk daya tahan hidup dari kedua bakteri tersebut. Kemudian hewan yang rentan. Golongan unggas apa saja yang rentan CRD? Yang pertama adalah ayam, ini yang terutama sekali. Kemudian kalkun, dia juga bisa mengalami CRD, puyuh, serta itik. Untuk penularannya, yang pertama seperti salmonella, dia bisa secara vertikal atau transovarium. Jadi dari induk yang mengalami CRD itu dia bisa menularkan CRD-nya itu ke anaknya atau ke DOC-nya. Kemudian horizontal itu partikel yang dibatukkan karena dia itu menyerang di saluran pernafasan sel epitel, sehingga gejala klinis salah satunya adalah batuk. Nah, ketika batuk ini maka bakteri Mycoplasma ini dia akan tersebar melalui udara atau bahkan dia juga bisa tersebar dan mencemari pakan dan air minum. Ini nanti yang akan dikonsumsi ayam ternak yang sehat dan akhirnya akan tertular CRD. Atau perantara yang lain seperti manusia, kantong pakan, kemudian kotak ayam, kendaraan. Nah, ini harus kita waspadai karena bisa sebagai media penularan. Untuk kerugian ekonomi dari CRD, yang pertama pertumbuhan terhambat. Kemudian adanya konversi pakan yang tinggi, FCR-nya nanti menjadi tinggi. Kemudian karkas juga kualitasnya dia akan buruk. Kemudian ayam afkir meningkat, produksi telur menurun, serta biaya pengobatan yang tinggi secara ekonomi. Kemudian perbandingan CRD dengan salmonellosis, karena memang hampir ada kesamaan di sini ya. Nah, nanti kalau kita lihat dulu yang persamaannya. Persamaannya adalah kedua penyakit, baik CRD maupun salmonellosis, itu disebabkan oleh bakteri, sama-sama dari golongan bakteri. Kemudian kalau transmisinya itu juga sama-sama bisa secara transovarium atau vertikal, yaitu dari induk diturunkan kepada anaknya atau dalam hal ini adalah DOC. Kemudian kalau perbedaannya,
Yang pertama, CRD lebih sulit diberantas daripada salmonellosis. Kenapa? Karena kita lihat di slide awal tadi, yang Mycoplasma gallinarum dia bisa sampai 18 bulan di dalam tubuh hospes. Kemudian kalau yang Synovial lebih gila lagi, bisa sampai 5 tahun. Jadi agak sulit juga diberantas. Kemudian penyebarannya itu umurnya lebih variatif, berbeda dengan salmonellosis. Salmonellosis dia lebih cenderung menyerang pada ayam-ayam muda, walaupun ayam dewasa juga bisa terserang, tapi umumnya pada ayam-ayam muda. Nah, kalau pada CRD ini lebih variatif, baik itu dia berumur muda ataupun dia tua, semuanya bisa terserang. Kemudian daya tahan Mycoplasma di luar hospes lebih lama daripada Salmonella pulorum. Kemudian saat ini itu banyak Mycoplasma yang dia sudah mulai resisten dengan antibiotik. Sehingga apa? Ketika ada resistensi, maka pengobatan dengan menggunakan antibiotik akan tidak maksimal dan tidak akan mencapai target yang diinginkan. Kemudian faktor predisposisi ini sama dengan penyakit-penyakit yang disebabkan mikroorganisme yang lain. Bisa karena sanitasi jelek, kemudian overpopulasi, stres, jarak kandang terlalu dekat, vaksinasi yang tidak terprogram, dan lain-lainnya. Untuk patogenesisnya, inkubasi dari Mycoplasma itu bervariasi dari 1 sampai 4 minggu. Jadi inkubasi di sini adalah ketika bakteri, dalam hal ini adalah Mycoplasma, itu masuk ke tubuh ternak, tubuh ayam, maka 1 minggu sampai 4 minggu baru timbul gejala klinis. Itu yang namanya adalah masa inkubasi. Kemudian virulensi strain. Virulensi strain mempengaruhi dari masa inkubasi. Kemudian juga termasuk dosis bakteri yang menginfeksi, umur ternak. Nah, umur ternak ini kalau semakin dia tua, dia inkubasinya akan semakin lama karena daya tahannya dia lebih kuat daripada ayam yang muda. Kemudian status kekebalan ternak. Status kekebalan ternak ini nanti berhubungan dengan status dari vaksinasi ternak tersebut. Untuk gejala klinisnya, yang pertama, gejala klinis akan lebih parah itu kelihatan pada anak ayam. Kemudian gejala klinis yang sering muncul karena dia di pernafasan untuk target dari infeksi ini, maka akan ada batuk dan bersin yang sebagai salah satu media untuk penularan ke ternak yang lain. Kemudian ada suara yang tidak normal ketika ternak ayam itu dia bernafas. Adik-adik juga bisa amati pada sinus infraorbitalis, jadi di daerah sini ya, sinus infraorbitalis itu nanti pada bagian karena adanya infeksi di situ, maka dia akan mengalami pembengkakan pada bagian mukanya, pada bagian sekitar matanya. Kenapa kok bisa di bagian mata juga mengalami pembengkakan? Karena saluran pernafasan itu dia juga ada saluran yang berhubungan pada bagian sinus infraorbitalis, sehingga bakteri bisa terdeposit di situ. Kemudian jika Mycoplasma gallinarum ini dia menginfeksi disertai dengan Mycoplasma synoviae, maka akan terjadi gejala klinis tambahan, yaitu adanya pincang pada ternak unggas. Nah, pincang ini disebabkan karena adanya pembengkakan pada bagian sendi dan bagian tendo. Untuk ayam-ayam yang sembuh, dia akan menjadi karier atau penyebar. Kenapa? Karena bakteri ini dia bisa bertahan lama di dalam tubuh hospes walaupun sudah sembuh. Sembuh di sini dalam artian gejala klinisnya sudah tidak muncul. Nah, tapi di tubuhnya itu juga masih terdapat bakteri-bakteri, baik itu Mycoplasma gallinarum maupun Mycoplasma synoviae, dan dia masih bisa terus berkembang biak dan masih bisa dikeluarkan dari tubuh ternak, sehingga nanti itu menjadi salah satu media yang bisa menyebarkan lagi ke ternak yang lain, sehingga kita sebut ayam sembuh bisa menjadi hewan karier. Kemudian untuk perubahan pasca mati atau patologis anatomisnya, itu adik-adik bisa lihat pada saluran pernapasan, di sana terdapat radang kataral. Jadi ada infeksi peradangan hebat di bagian saluran pernapasan. Kemudian untuk air sak atau kantong udara, di sana terjadi penebalan. Biasanya terlihat berbusa, kemudian berwarna putih dan tidak tembus cahaya atau buram. Atau bahkan pada kondisi parah itu terdapat eksudat atau nanah yang dia bisa sampai memadat, mengkeju. Nah,
Padahal normalnya untuk air sak atau kantong udara itu harusnya dia transparan, kemudian tipis dan berwarna bening. Nah, pada kasus CRD ini dia akan kusam, berbusa, berbuih, benar-benar terlihat nanti untuk perbedaannya. Kemudian untuk pencegahannya bisa digunakan aeromycin 20 gram dalam 100 kg pakan. Itu selama 1 hari sampai 3 minggu. Untuk pengobatan yang lain, koksilin juga bisa dipakai. Itu 5 gram untuk setiap 1 liter air. Kemudian streptomycin juga bisa dipakai untuk ayam dewasa. Nah, ini gambaran ayam yang terkena CRD. Nah, dia bernafasnya sudah tidak pakai hidung lagi karena pada bagian saluran pernafasannya dia ada infeksi radang yang hebat, kataral. Nah, sehingga dia untuk membantu nafas dia membuka mulutnya. Kemudian ada suara yang tidak normal ketika dia bernafas. Karena adanya sumbatan-sumbatan pada saluran pernapasan, juga adanya lesi pada bagian paru-parunya. Ini kalau disertai Mycoplasma synoviae, maka adik-adik bisa lihat di bagian kakinya itu dia mengalami yang bagian sebelah kiri ya kalau di slide. Itu dia mengalami pembengkakan dan kalau kita iris pada pembengkakannya itu akan ada cairannya. Nah, ini kalau yang bagian sebelah kanan di slide itu adalah gambaran dari kantong udara atau air sak. Dia mengalami peradangan atau kita sebut sebagai air sakulitis. Nah, ini terlihat seperti buih-buih ya. Seperti buih pada bagian kantong udara. Normalnya harusnya dia berwarna transparan, bening. Nah, ini lebih jelas lagi. Kantong udaranya terlihat berbuih dan ada eksudatnya, ada nanahnya. Nah, ini adalah gambaran patologis anatomis dari CRD. Nah, untuk pembahasan ketiga, kita akan bahas masalah penyakit SNOT atau infectious coryza atau sering orang nyebut cuma coryza. Penyebabnya adalah bakteri dari spesies Haemophilus paragalinarum. Sama ini dari bentuknya dia batang, gram negatif. Kemudian ada 3 serotip dengan antigen yang sama. Nah, ini luar biasa juga dia daya tahannya di luar tubuh hospes ya, di luar tubuh ayam. Dia bisa bertahan hidup 5 sampai 6 jam. Sifatnya menular. Kemudian penularannya pada kasus SNOT atau coryza, ini ayam yang sembuh itu juga dia bisa bersifat sebagai karir atau pembawa penyebar dari bakteri Haemophilus paragalinarum. Persis sama seperti di penyakit CRD ataupun di penyakit pullorum disease. Kemudian bisa juga penularan melalui udara karena batuk dari ternak yang sakit ataupun pakan minum yang tercemar oleh bakteri Haemophilus paragalinarum. Untuk kejadiannya, penyakit ini atau bakteri Haemophilus paragalinarum ini dia menyerang di semua umur dari unggas. Jadi dia tidak memilih apakah di ayam muda, ayam tua, ayam produktif atau tidak produktif, semuanya terserang. Kemudian untuk gejala klinisnya, gejala klinis yang bisa diamati pada kasus SNOT atau coryza itu jelas. Yang pertama adalah penurunan konsumsi pakan atau appetite-nya, nafsu makannya dia turun. Kemudian juga terjadi penurunan pada produksi telur dan juga adanya gangguan pada pertumbuhan. Nah, yang menciri juga adik-adik bisa amati itu adanya cairan berlendir dikeluarkan dari hidung dan mata. Dan nanti adik-adik bisa lihat ya, bisa lihat untuk cairan yang berlendir itu diamati di bagian hidung dan mata. Kemudian juga terdapat konjungtivitis atau radang pada konjungtiva serta adanya perlekatan kelopak mata. Ini yang saya tebal-tebal ini adalah ciri khasnya. Kemudian pada sinus infraorbitalis bisa unilateral atau satu mata ataupun bilateral dua-duanya itu akan tertutup. Nah, ini hampir mirip juga dengan kasus di CRD tadi. Tapi ya, kalau di SNOT itu dia lebih parah kondisinya. Kemudian ketika bernapas ada suara ngorok. Nah, ini menciri untuk yang SNOT.
Walaupun nanti tadi dibilang CRD juga ada suara ketika bernapas, namun suaranya berbeda. Ketika di kasus yang CRD itu dia bersuara, tapi dia tidak seperti orang ngorok. Tapi kalau pada snot ini dia mirip seperti ngorok suaranya. Nah, ini menjadi ciri khas. Kemudian terlihat sulit bernapas atau dia terlihat dyspnea, seperti orang tenggelam napasnya itu. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga diare, namun di sini diare tidak sebagai pendiagnosa yang pokok, bagian pendiagnosa yang pokok. Kemudian kalau itu ada infeksi Mycoplasma synoviae juga pasti terjadi kepincangan nantinya pada ayam-ayam yang terkena snot. Namun di sini Mycoplasma synoviae itu hanya sebagai infeksi sekunder, ataupun juga bisa itu diikuti juga dengan infeksi Mycoplasma gallisepticum. Jadi bisa mungkin itu CRD itu dia berbarengan dengan infeksi snot, atau dua penyakit itu dia menyerang pada unggas secara bersamaan. Untuk perubahan pasca mati atau patologis anatomis, adik-adik bisa amati di daerah sinus infraorbitalis pada bagian mata tadi ya, seperti yang penyakit sebelumnya itu ada bau yang khas. Baunya seperti nanah yang membusuk itu. Kemudian adanya eksudat nanah berwarna putih sampai dia kekuningan. Kemudian juga pada bagian konjungtiva mata, jadi di dalam mata di konjungtivanya itu dia ada nanah. Untuk pengendaliannya sanitasi, kemudian juga overpopulasi jangan sampai terjadi. Juga alangkah baiknya jika dilakukan vaksinasi Coryza. Namun ingat, vaksinasi itu hanya dilakukan untuk ayam-ayam yang sehat. Ketika Coryza atau snot sudah masuk, ayamnya sakit, adik-adik vaksinasi itu tidak akan mengatasi. Itu justru akan mempercepat kematian dari ayam-ayam tersebut. Vaksinasi harus dilakukan ketika ayam itu masih sehat atau sudah sehat. Untuk pengobatannya bisa menggunakan golongan sulfa, entah itu sulfatiazol atau sulfametasin atau sulfamerasin, atau juga bisa dari golongan eritromisin. Nah, ini adalah pembengkakan pada infraorbitalis ya, di bawah mata ya. Jadi mukanya seperti bengkak, itu hampir mirip dengan kasus yang di CRD. Namun pada Coryza ini dia pembengkakannya lebih besar. Kemudian ini kalau diamati di hidungnya itu ada warna putih yang keluar, itu adalah nanah yang sudah mengeras atau nanah yang sudah mengkeju. Itu keluar, itu diiris dulu itu. Jadi dia tidak keluar begitu saja, itu diiris di bagian sinus infraorbitalisnya sampai ke hampir ke belakang lubang hidung. Itu terdapat eksudat yang mengkeju. Nah, ini kalau pada konjungtivanya juga mengalami eksudat. Jadi pada bagian matanya tidak cuma bengkak, namun juga ada nanah yang dia menutupi bola mata dari ayam-ayam yang terkena snot atau Coryza. Oke, untuk penjelasan pertemuan minggu ke-7 tentang pullorum disease, kemudian tentang CRD, juga tentang snot, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.